Tentara Kontras sangat senang berada di Amerika, namun tak semua senang untuk dilatih bertempur. Beberapa ada yang mencoba melarikan diri. Mereka semua dilatih untuk siap bertempur melawan pemberontak revolusi. Pada tahun 1982, kekayaan Barry Seal semakin hari semakin bertambah. Dia membangun rumah yang lebih besar dan melakukan pencucian uang agar tidak diketahui oleh KPK dengan cara membuat lapangan tenis dengan nama dirinya sendiri, membuat perusahaan abal-abal di wilayahnya, dan merekrut pria tua yang telah bekerja di pom bensin selama 30 tahun, langsung jadi CEO di perusahaan Berry. Investasi uangnya sebanyak 10 juta dolar di Bank Mena, 40 juta di Miami, 20 juta di Panama, 7 juta dolar di kantong rumput, 4 juta terkubur di halaman rumah belakang, 40 kilogram emas di lemari, dan tahun ini adalah masa jayanya untuk Barry Seal. Lobsters! Pada suatu hari, Barry kedatangan tamu. Dia adalah GB. Bukan yang ini ya. GB ini adalah adik dari Lucy. Dia datang untuk meminta pekerjaan pada Barry. Pekerjaannya adalah membersihkan hanggar yang besar seorang diri. Lanjut cerita, Barry pun terus menjalankan tugas haramnya setiap hari dengan timnya. Saking banyaknya uang, Barry sampai pusing memikirkan di mana ia menyimpan uang. Bahkan, dia menggali halaman belakang rumahnya untuk mengubur uang. Ia malah menemukan uang yang sudah terkubur sebelumnya di sana. Bahkan, dia sudah kehabisan tempat menyimpan uang di kandang kudanya. Tak berserang lama, JB datang ke rumah dengan mobil barunya dan membawa anak cewek yang berusia 15 tahun. Lalu, Barry menanyakan, duit dari mana dia bisa membeli mobil itu. JB pun memberitahu bahwa dia mengambil 2 kantong uang yang ada di hanggar. Barry meminta untuk tidak melakukannya lagi dan jangan memberitahu siapa-siapa. Pada tahun 1983, Barry seperti biasa, yang sedang melakukan kerja haramnya. Tiba-tiba, ada pesawat polisi udara dengan engine jet menghampiri mereka, yang melanggar zona udara. Memerintahkan untuk mengikutinya dan mendaratkan pesawatnya di pangkalan udara Amerika. Barry yang tak kehabisan akal, dia menyuruh timnya untuk terbang rendah dan pelan, dan itu membuat pesawat polisi kehabisan bahan bakar terlebih dahulu, dan pergi meninggalkan Barry. Langsung saja, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. FBI pun mulai mencurigai ada laporan uang masuk yang janggal. Ada perputaran uang yang sangat besar di Mena, Arkansas, tempat tinggal Barry, di wilayah yang terpencil dan jauh dari kota. Terasa janggal melihat banyaknya bank yang buka di wilayah tersebut. Di lain waktu, Barry yang sedang mengirim barang terciduk lagi oleh polisi udara. Namun, sialnya bagi Barry, polisi kini menggunakan tipe pesawat yang sama dengan Barry. Dan itu membuat Barry kebingungan. Satu-satunya lolos dari polisi udara adalah dengan cara mendarat darurat di jalan raya yang membuat pesawatnya rusak dan menabrak pemukiman. Untung saja tidak ada korban yang tertabrak oleh Barry. Ternyata, bukan hanya Barry saja yang dikejar oleh BNN Amerika. Ketiga kartel Kolombia pun dikejar. Pablo Escobar, salah satu kartel mempunyai gaya yang berbeda. Dia malah memerangi pemerintah Kolombia dan mengalami banyak kerugian. Dan para kartel harus pindah dari Kolombia dan mencari negara yang baru dan aman, yaitu di Nicaragua, negara bagian Amerika Serikat. Lalu, para kartel dan juga Barry pergi menemui Menteri Dalam Negeri Nicaragua untuk menawarkan bisnis, yaitu pengedaran narkoba. Karena menteri ini bisa mengendalikan pangkalan udara di negara itu. Gila emang nih kartel, nggak nanggung-nanggung. Mau nyuap menteri untuk ngedarin narkoba. Di lain tempat, GB yang membawa mobilnya berhenti di depan angkringan. Dan dengan cerobohnya, dia masuk aringan sambil membawa koper yang berisi penuh dengan uang. Satpam komplek yang melihat pun curiga dengan GB. Dia pun mengejarnya dan menangkap GB dan membawanya ke kantor polisi. Lalu, Lucy menelpon Barry memberitahu bahwa GB tertangkap polisi dengan membawa satu koper berisi uang. Di telepon umum, Barry menelpon GB dan berjanji akan mengeluarkannya dari penjara. Dengan syarat, harus tutup mulut dan jangan bilang ke siapa-siapa tentang uang yang ada di hanggarnya. Bahkan, ke pengacaramu sekalipun, dan JB pun berjanji. Di sela-sela Barry menelpon, dia mendapatkan panggilan dari telepon yang lain. Dan ternyata, Ochoa yang menelpon, menyuruh Barry untuk mengirim barang lagi. Namun, Barry meminta kepada Ochoa untuk cuti sebentar, dikarenakan keponakannya yang tertangkap polisi. Ochoa pun tidak mau Barry mengambil cuti, dan dia bilang akan membantu Barry menyelesaikan masalah keponakannya. JB pun bebas dari tahanan dan dijemput oleh Barry. Di dalam mobil, JB bersumpah bahwa dia tidak bilang ke siapa-siapa masalah uang yang ia dapatkan dari mana. Lalu, Barry memberi satu tas penuh berisi uang dan paspor untuk JB, dan menyuruh JB untuk pindah ke luar negeri agar tidak dikejar polisi lagi. Di saat JB mengendarai mobil untuk pergi, Barry pun merasa ada sesuatu yang janggal terhadap mobil JB. Lalu, Barry mengejar JB untuk memberhentikan mobilnya, namun terlambat. Mobil JB meledak duluan. Barry yang tidak ingin ribet akhirnya membuang mobilnya ke hutan
dan menutupinya dengan ranting pohon. Ya, beginilah kalau kerja sama kartel narkoba. Di markas CIA, Schaefer yang sedang disidang oleh petingginya menanyakan hasil kerja Schaefer yang berantakan. Dikarenakan dari 10.500 senjata AK-47 untuk Kontras, hanya 5.000 senjata AK-47 yang sampai di tentara Kontras. 5.500-nya lagi berada di tangan kartel Kolombia. Dan dari 1.000 orang tentara Kontras yang dilatih, hanya setengahnya yang kembali untuk berperang, setengahnya lagi melarikan diri. Langsung saja, Schaefer membubarkan pusat latihan tentara dan mengembalikan tentara Kontras yang masih di Amerika untuk kembali ke negaranya. Dan Schaefer pun kecewa dengan Berry dan pergi meninggalkannya. Di kantor CIA, Schaefer menyuruh rekan timnya untuk mengumpulkan semua data-data yang berhubungan dengan Berry Seal, dari pesawat, senjata, bandara, dan yang lainnya. Dikumpulkan untuk dibakar, menghilangkan jejak bahwa CIA pernah bekerja sama dengan Berry Seal. Di hanggar, Berry juga menyuruh timnya pindah secepatnya dari tempat itu. Namun, dibutuhkan waktu yang lama untuk pindah, dikarenakan di hanggar masih banyak senjata AK-47 yang belum dikirim. Di saat Berry sedang mengangkat barang untuk dipindahkan, tiba-tiba datang BNN untuk menangkapnya. Tidak hanya itu, petugas imigrasi juga datang untuk menangkapnya. Dan diikuti yang lainnya, seperti polisi, FBI, Densus 88, Kopassus, Sunda Empire, dan yang lainnya. Lalu, Berry dibawa ke hadapan Dennis Deborah. Dia adalah jaksa penuntut umum yang menjebloskan Berry ke penjara untuk seumur hidup, yang telah melanggar banyak aturan. Di saat perbincangan berlangsung, tiba-tiba ada telepon masuk dari gubernur dan ingin membicarakan sesuatu. Di saat mereka semua menunggu di luar, Deborah pun datang dengan wajah yang kesal, lalu memerintahkan polisi untuk melepaskannya. Semua agen pun kebingungan kenapa Berry dilepaskan. Berry berpikir bahwa yang melepaskan dia adalah Schaefer, dan ternyata bukan CIA lah yang membebaskannya, namun langsung dari Gedung Putih yang membebaskan Berry. Lalu Berry diajak ke Gedung Putih, diajak rapat di Gedung Putih oleh petinggi Amerika, dan Berry hanya duduk di ruang rapat itu sambil kebingungan. Oke guys, jadi saya perjelas dulu, biar kalian nggak bingung kenapa Berry Seal tiba-tiba di Gedung Putih dan mengikuti rapat penting negara. Oke, jadi gini, mari kita flashback sebentar. Pada tahun 1970-an, Amerika dan Uni Soviet sedang mengalami perang dingin. Mereka bukan hanya perang fisik, mereka juga perang ideologi di Amerika Tengah. Perang ini adalah dari BNN Amerika, yang hanya ingin menangkap kartel narkoba dari Kolombia. Dan ini adalah seorang kolonel yang disuruh presiden. Pada waktu yang sama, kolonel ingin membuktikan komunis di Amerika Tengah terlibat perdagangan narkoba, dan ingin membuktikan pada masyarakat bahwa komunislah yang mengedarkan narkoba. Dan kenapa Berry di ruangan ini? Karena Berry adalah kulirnya. Diminta kolonel untuk berkhianat kepada para kartel dengan alasan bela negara dan akan meringankan hukumannya. Lalu Berry pun menyetujuinya. Pada tahun 1984, Berry resmi bekerja di bawah Gedung Putih. Berry diberikan pesawat angkut militer yang telah dilengkapi kamera tersembunyi di dalam pesawat, dan diminta untuk memfoto orang-orang yang terlibat dalam perdagangan narkoba ini, lalu menyerahkan hasilnya pada Gedung Putih. Berry tidak sendirian, dia ditemani oleh rekan timnya yang bernama Pete di awal film. Sebelum berangkat, Berry menanyakan, siapa yang akan melihat foto ini? Agen DIA itu berkata, foto ini sebagai barang bukti, tidak akan dipublikasi ke masyarakat, dan tidak ada yang mengetahuinya. Lalu Berry pun berangkat. Sesampainya Berry di bandara, langsung saja Berry disambut oleh tentara di sana, yang menodongkan senjata kepada mereka berdua. Di saat tentara itu ingin menembak Berry, datanglah Ochoa di waktu yang pas, dan mereka berdua. Lalu Berry diajak bertemu Pablo, dan memberikan hadiah dari Amerika untuk para kartel. Lalu mereka semua memasukkan narkoba ke dalam pesawat untuk dikirimkan ke Miami. Tak lupa dengan tugasnya, Berry untuk memfoto setiap kejadian di sana. Dan terlihat ada Menteri Dalam Negeri Nicaragua yang ikut membantu. Berry yang sedang menonton acara dahsyat di TV, tiba-tiba ada berita yang menyiarkan para kartel narkoba di Nicaragua yang difoto olehnya. Berry yang mengetahui fotonya disebarluaskan di publik, merasa panik dan terancam akan nyawa dan keluarganya, karena telah mengkhianati kartel narkoba terbesar itu. Lalu Berry menelpon Gedung Putih untuk menanyakan. Gedung Putih menjawab, ini di luar kewenangannya, dan Presiden sendirilah yang menyuruh menyebarkan foto ini ke masyarakat. Di keesokan harinya, FBI pun datang ke rumah Berry dan menyita seluruh harta benda Berry, dikarenakan harta ini tidak terdata oleh Bea Cukai Negara Amerika. Seketika, Berry pun menjadi miskin. Lalu, Berry menyuruh Lucy untuk pindah ke Baton, tempat di mana mereka bertemu pertama kali, dikarenakan khawatir dengan keluarganya yang sewaktu-waktu akan dibunuh oleh para kartel narkoba. Ochoa yang merasa kesal dan dendam terhadap Berry menyewa pembunuh bayaran untuk mencari di mana keberadaan Berry. Lalu Berry membuat video dokumenter dirinya sendiri
tentang seluruh pengalamannya selama dia terlibat dalam masalah ini, dan membawa rekamannya kemanapun ia pergi. Barry pun tidak pernah menetap di tempat tinggal yang sama. Dia selalu menyewa hotel murah dan berpindah-pindah setiap harinya, untuk menghindari dari kejaran pembunuh. Bahkan, saking parnonya, dia sampai takut menyalakan mobil. Dia takut kejadian sama yang dialami oleh keponakannya, GB. Barry juga datang ke rumah militer setiap sore di waktu yang sama, perintah hakim, menjadi dinas sosial. Setiap hari dengan rutinitas yang sama pun dijalankan oleh Barry. Hingga di suatu saat, Barry yang sedang memarkirkan mobilnya didatangi oleh orang tak dikenal, dan ia, tentu saja, Barry Seal tewas dibunuh. DEA, CIA. Di akhir film dilihatkan, Schaefer yang naik jabatan menjadi kepala stasiun. Setelah bebas, Pete Dubis bertobat dan menjadi pendeta di pedesaan Alabama. Sementara, pilot yang lain tidak diketahui. CIA terus mengirim senjata kepada Contras menggunakan pesawat Barry, sampai salah satunya ditembak jatuh di Nicaragua. Lucy dan anak-anaknya tinggal di Louisiana, dan Lucy sekarang bekerja sebagai pelayan KFC, dan film pun berakhir. Oke, kita masuk ke extra time. Barry Seal lahir di Louisiana. Orang tuanya pengusaha grosir permen dan dia adalah anggota dari KKK. Bagi yang nggak tahu apa itu KKK atau The Klan adalah singkatan dari Ku Klux Klan. Ini adalah sebuah organisasi atau perkumpulan yang berkeyakinan bahwa kelompok ras berkulit putih adalah ras yang paling terbaik. Oke, lanjut. Dia mulai belajar terbang pada umur 15 tahun dan sudah mendapatkan lisensi pada umur 16 tahun. Bekerja di maskapai TWA. Dan dia benar bekerja sama dengan para kartel narkoba terbesar di dunia untuk menyelundupkan narkoba. Namun, ada beberapa sumber yang bilang bahwa Barry Seal tidak langsung bertemu dengan para ketua kartel narkoba. Dia hanya bertemu dengan bawahannya saja. Dan di Wikipedia juga tidak menjelaskan bahwa Barry Seal bekerja dengan CIA. Ya, namanya juga misi rahasia, tidak boleh dipublish dong. Dan ini adalah foto asli, di mana dia sedang memfoto dengan kamera tersembunyi dan mengkhianati para kartel. Dan untuk para kartel sendiri, mereka juga punya film yang menceritakan kehidupan mereka sendiri. Gimana? Apa kalian tertarik? Jika saya membahas alur cerita mereka, para kartel narkoba terbesar yang pernah ada, silahkan tuliskan di bawah kolom komentar. Jika kalian tertarik, dan saya akan membuatkan alurnya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.